Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat dan semangat selalu. Kita lanjut ke pembelajaran ketiga, subtema 1. Next, selanjutnya ya. Nah, sebelumnya nih kalau kalian perhatikan di pembelajaran ketiga halaman 26 bagi yang telah memiliki buku. Nah, ini ada 4 gambar ya. Ada kupu-kupu, ada apa lagi? Ada kambing, ada burung sedang membangun sarang, dan lumba-lumba yang sedang melompat. Nah, berdasarkan 4 gambar di atas, yuk kita jawab pertanyaan berikut. Nah, Pak Fajri akan membantu menjawab, ya kita berdiskusi. Pertanyaan pertama, mengapa kupu-kupu suka hingga pada bunga? Kedua, mengapa burung membuat sarang di pohon? Ketiga, mengapa kambing suka makan rumput? Keempat, mengapa lumba-lumba sering muncul di permukaan air? Dan terakhir, keempat pertanyaan di atas menunjukkan kebutuhan makhluk hidup. Apa yang menjadi kebutuhan makhluk hidup? Nah, Pak Fajri telah merangkum jawabannya. Kalian bisa menambahkan ya jawaban dari pertanyaan berikut. Nah, kita sama-sama lihat, perhatikan. Sama-sama belajar bersama ya. Pertanyaan pertama, mengapa kupu-kupu suka hingga pada bunga? Nah, kalau kalian perhatikan, kenapa sih kupu-kupu suka hingga pada bunga? Jawabannya adalah kupu-kupu menghisap madu atau nektar namanya sebagai bahan makanan. Jadi, kenapa kupu-kupu suka hingga pada bunga? Untuk mengambil atau menghisap madu pada bunga atau nektar sebagai bahan makanannya. Makanan dari kupu-kupu. Selanjutnya, mengapa burung membuat sarang di pohon? Nah, jawabannya adalah untuk tempat tinggal ya. Jadi burung untuk tempat tinggal burung, menyimpan telurnya ya. Kemarin Pak Fajri telah menyampaikan bahwa cara berkembang biak burung dengan bertelur. Lalu tempat berlindung anak-anak ya, tempat berlindung dari hewan pemangsa ya, yang siap memangsa burung. Ketiga, nah ini yang kalian pernah lihat mungkin ya, apalagi sebentar lagi akan masuk Idul Adha. Mengapa kambing suka makan rumput? Nah, kenapa sih? Karena untuk kebutuhan makanan ya. Jadi kambing memakan makanan ya, kambing itu makan rerumputan atau rumput. Keempat, mengapa lumba-lumba sering muncul di permukaan air? Nah, kenapa ya lumba-lumba sering muncul atau sering, kalau kalian perhatikan itu lompat di permukaan air atau laut ya, kalau kalian perhatikan, untuk mengambil oksigen atau bernafas ya. Jadi lumba-lumba bernapas dengan paru-paru dan dia memerlukan oksigen. Selanjutnya, nah dari keempat pertanyaan di atas menunjukkan kebutuhan makhluk hidup. Jadi keempat pertanyaan ini menunjukkan kebutuhan dari makhluk hidup. Apa sih yang menjadi kebutuhan makhluk hidup? Kalau kita perhatikan dari 4 pertanyaan di atas, jawabannya adalah, nah ini, ada bernapas. Tadi ya kalau kalian perhatikan, lumba-lumba memerlukan makanan. Itu seperti bunga, seperti kupu-kupu dan kambing untuk tempat tinggal, dan tadi burung ya. Dan terakhir menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi menyesuaikan diri dengan lingkungan ya. Itu tadi berkaitan dengan burung. Ya, jadi karena dia tahu ya, makanya dia membuat membuat sarang ya, sarang. Ini anak-anak ya, kalian bisa jawab atau kalian bisa tambahkan ya, atau kalian bisa tuliskan di buku kalian. Selanjutnya, ini ada kegiatan ayo menyanyi nih. Kalian bisa nanti menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu ya, kupu-kupu yang lucu. Nah, nanti kalian bisa nyanyikan ya. Nanti Pak Haji juga akan coba berikan, mencontohkan menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu karangan Busut. Next, yuk selanjutnya. Nah, ini kalau kalian perhatikan, kalau bagi yang memiliki buku halaman 31, di sini ada contoh ya. Di sini ada soal ya, soal cerita dari mengurutkan bilangan cacah dari ya, mengurutkan bilangan cacah sampai 10.000. Nah, kalian anak-anak, di sini kita coba mengurutkan bilangan yang ada. Di desa Sukamaju ada 6 peternak itik. Mereka menghasilkan banyak telur itik tiap bulannya.
Nah, telur itik sangat baik untuk memenuhi kebutuhan gizi, terutama protein. Anak-anak, banyak pedagang telur datang ke desa Sukamaju. Mereka mengambil telur-telur itik yang dihasilkan oleh peternak. Biasanya mereka datang sebulan sekali. Nah, para peternak menghasilkan telur dengan jumlah yang berbeda-beda. Berikut ini data peternak beserta jumlah telur yang dihasilkan. Ini ada Pak Nardi 4.000, Pak Ansori 2.500 butir telur. Wah, banyak ya. Pak Tatang 1.500 butir telur, Pak Burhan 3.500, Pak Tobing 2.000 butir telur, Pak Rian 3.000 butir telur. Nah, lanjutnya anak-anak. Nah, nanti setelah kalian perhatikan tabel yang sebelumnya, lalu kalian diminta untuk mengurutkan jumlah telur yang dihasilkan dari yang paling sedikit ke paling banyak. Jadi mengurutkan dari yang paling sedikit sampai ke yang paling banyak. Siapa yang paling sedikit dan siapa yang paling banyak, kalian urutkan ya dengan sesuai. Lanjut ya. Nah, ini ada kembali tentang namanya membaca lambang bilangan dan nilai tempat pada bilangan yang sebelumnya pernah Pak Fajri sampaikan. Di sini di atas ada tulisan 1.475. Nah, ini anak-anak dibaca sama dengan 1475. Kalau kita jabarkan, 1 ini memiliki nilai tempat 1 ribuan. 1 memiliki nilai tempat ribuan. 4 jadi baca 1000 ya. 4 memiliki nilai tempat ratusan, bacanya 400. 7 memiliki nilai tempat puluhan, dibacanya 70. 5 memiliki nilai tempat 5 satuan, dibacanya 5. Nah, kalau nih anak-anak, ada nilai tempat dari bilangan 1475. 5 satuan, nilainya 5. 7 posisinya nilai tempatnya puluhan, nilainya 70. 4 memiliki nilai tempat ratusan, nilainya 400. Dan 1 memiliki nilai tempat ribuan, nilainya 1000. Kalau dibaca 1475. Nah, ini kalau nilai yang kiri anak-anak, ini berdasarkan nilai tempat dari bilangan ya. Ada satuan, puluhan, ribuan. Nah, kalau berdasarkan ini ya, anak-anak, nilai tempatnya ada dibacanya 5, 70. 5 ini satuan, 7 ini puluhan, 4 ini ratusan, dan 1 ini ribuan. Nah, kalau letak angkanya ya anak-anak ya. 1 itu tempatnya ribuan, nilainya ribuan. 4 nilainya ratusan, 7 nilainya puluhan, dan 5 nilainya satuan. Selanjutnya, oke anak-anak, kita coba perhatikan. Ini ada contoh yang akan Pak Fajri coba berikan. Ini ada di halaman 35 nomor 9. Ini ada pernyataan. Pertama, Rasti mendapat nomor 4376. Ana mendapat nomor 4297. Sedangkan Melani mendapat nomor 4328. Nah, pernyataan yang sesuai dengan ketiga pernyataan di atas adalah, coba ya kita cek mana yang sesuai. Yang A, bilangan yang dimiliki Rasti lebih besar daripada bilangan yang dimiliki Ana. Coba kita lihat, nilai bilangan Rasti lebih besar dari punya Ana, 4376 dan 4297 ya, lebih besar yang dimiliki Rasti. Tetapi lebih kecil daripada bilangan yang dimiliki Melani. Coba kita lihat Rasti dan Melani. Rasti 4376, sedangkan Melani 4328. Oh, ternyata Rasti lebih besar, bukan lebih kecil, maka ini tidak tepat. Kita Bapak Fajri tandakan ya. Bentar ya. Coba Bapak Fajri tandakan. Nah, warna merah.
selanjutnya ini berarti bukan ya. Wajib tandakan warna merah. Nah, selanjutnya bilangan yang dimiliki Melanie lebih besar daripada bilangan yang dimiliki Ana. Kita lihat, Melanie lebih besar dibandingkan Ana. Melanie 4.328, sedangkan Ana 4.297. Ya, Melanie lebih besar daripada Ana, tetapi lebih kecil daripada bilangan yang dimiliki Rasti. Kalau Melanie 4.328, Rasti 4.376. Ya, iya betul. Jadi Melanie lebih kecil dibanding Rasti nilainya. Ini kita tandakan warna hijau. Warna hijau. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, pernyataan ya. Bilangan yang dimiliki Ana lebih kecil daripada bilangan yang dimiliki Melanie dan Rasti. Ana 4.297, Melanie dan Rasti 4.376 dan 4.328. Ya, jadi Ana lebih kecil dibanding keduanya. Jadi yang B dan C itu pernyataannya sesuai ya, anak-anak, dengan pernyataan yang di atas. Nah, selanjutnya ada contoh lagi nih anak-anak. Ini di nomor 10 ya anak-anak, kalau kalian perhatikan. Nah, ini ada contoh pertanyaan. Ini ada contoh pertanyaan. Suatu bilangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ini kita perhatikan ya, apa jawabannya. Semua angka yang ada pada tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan sama. Berarti tempatnya semua angkanya sama ya. Ya, dari ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan sama. Nah, jika keempat angka itu dijumlahkan, maka diperoleh 36. Jadi semua angkanya itu sama, dan kalau dijumlahkan itu 36. Nah, bilangan tersebut adalah, anak-anak, karena cara menjawabnya, karena tadi di nomor A ini, yang bagian A ini telah dinyatakan bahwa semua angkanya sama, maka Pak Fajri langsung saja ya anak-anak, Pak Fajri coba contohkan di kalkulator ya, karena dia bisa menggambar. Coba kita perhatikan, Pak Fajri coba menggunakan angka 9. Kita tambahkan, ingat ya 4 angka ya, berarti 4 kali. Coba Pak Fajri tambahkan 9 ditambah 9 sama dengan 18. Baru 2 kali ya kita tambahkan. Tambah sekali lagi, ditambah 9 sama dengan 27. Nah, satu lagi ya, baru 3 ditambah 9 sama dengan, wah, 36 jawabannya. Sesuai ya dengan pernyataan nomor, ciri-ciri nomor bagian B. Maka kalau kita jawab 9, angkanya adalah 9.999. Kalau kita jumlahkan, kita bisa tambahkan ya, 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 sama dengan 36. Nah, jadi jawabannya adalah 36 anak-anak. Oke, ini ya contoh ya, 2 contoh. Nah, nanti kalian kerjakan 5 nomor. Nanti yang belum memiliki buku bisa perhatikan, ada 2 ya, ada 2 foto, nanti Pak Fajri akan coba kirimkan. Yang sudah punya silakan kerjakan di buku. Ini ada ya. Soal pertama kalian tulis nominal angkanya ya, atau nilai tempatnya. Ini ada nomor A ya, contoh 2124. Nah, ini ada selanjutnya di halaman selanjutnya ya. Itu ada yang memiliki buku ada di halaman 34 dan 35. Itu saja anak-anak, mudah-mudahan kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ke Pak Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.